Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang salih dan salihah, alhamdulillah kita bertemu lagi di semester 2 ini. Semoga kemarin yang sudah melaksanakan PTS nilainya dapat maksimal dan berkah ya. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Islam, namun sebelumnya kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan belajar di bab yang ketiga, yaitu yang pertama tentang kisah salah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala yang sangat sabar. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Simak terus ya anak solih dan solihah. Namun sebelumnya, Ustazah punya tepuk nih. Silahkan kalian ikuti ya tepuknya. Tepuk hand sanitizer. Cuci bersih tanganmu dari virus dengan cairan hand sanitizer. Tuangkan, usapkan dengan rata. Tanganku terbebas dari kuman. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang salih dan salihah, kali ini Ustazah akan berkisah tentang Nabi Ibrahim dan Malaikat Jibril. Silahkan disimak ya. Kalian juga bisa membuka buku Al-Islam di bab yang ketiga, yaitu di halaman ke-35. Silahkan dibuka. Anak-anakku, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan Bapak Tauhid. Kenapa demikian? Karena beliau adalah Nabi yang memiliki kesabaran yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memerintahkan Nabi Ibrahim, "Islamlah kau wahai Ibrahim." Lalu dengan spontan beliau menjawab, "Aku serahkan sepenuhnya diri ini dalam kekuasaan Rabbil Alamin." Masya Allah, Nabi Ibrahim, kalian sudah tahu kan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim waktu itu pernah mau menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail, karena beliau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku yang salih dan salihah, masih ingatkan dengan beberapa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau itu pernah mencincang beberapa ekor burung agar dia percaya bahwa Allah Maha menghidupkan. Nabi Ibrahim juga pernah menghancurkan berhala Raja Namrud loh, hingga ia dibakar beramai-ramai oleh seluruh masyarakat waktu itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya pertolongan dengan menjadikan api itu menjadi dingin. Nabi Ibrahim termasuk nabi yang dikagumi oleh seluruh pengikut agama samawi, baik Yahudi, Nasrani ataupun Islam sendiri. Tahukah kalian siapakah pendiri Ka'bah pertama kali? Yaps, benar sekali. Nabi Ibrahim beserta putranya Nabi Ismail telah membuat amal jariah sepanjang masa, yaitu Ka'bah sebagai tempat ibadah dan arah kiblat orang Islam sedunia. Beberapa kegiatan haji juga meneladani beliau dan keluarganya loh, seperti contohnya berlari-lari antara Bukit Sofa dan Marwah. Masih ingat ya kisahnya? Ada sebuah kisah yang menakjubkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang ketauhidannya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah memberikan kita rezeki yang berlimpah ruah. Pada suatu hari, Malaikat Jibril menyamar sebagai manusia biasa dan menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah berjumpa, Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabiullah, milik siapakah kawanan domba yang sangat banyak itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Itu semua milik Allah. Hanya saja saat ini aku diberi mandat untuk mengurusnya. Bisakah engkau bersedekah kepadaku seekor saja?" Selidik Malaikat Jibril yang waktu itu menyamar sebagai manusia biasa. "Sebutlah nama Allah dan engkau bisa mengambil sepertiga dari kawanan itu," jawab Nabi Ibrahim. Masya Allah, domba-domba yang sangat banyak yang Nabi Ibrahim miliki itu, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa semuanya hanyalah titipan dan semua itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi Ibrahim
Lalu malaikat Jibril menjawab dengan doa. Doanya, Subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh, yang artinya Maha suci Allah, Tuhan kita, Tuhan para malaikat, dan Tuhan Jibril. Sejenak kemudian Nabi Ibrahim berkata, sebutlah sekali lagi asma Allah dan kau bisa mengambil separuhnya. Jibril pun menyebut asma Allah dan menerima porsi sesuai yang dikatakan Nabi Ibrahim. Kejadian ini berulang kali hingga malaikat Jibril melihat sendiri keteguhan dan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun memberikan seluruh domba yang ia miliki kepada seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, keren sekali ya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, bagaimana dia menghadapi ujianmu? Malaikat Jibril menjawab, dia, Nabi Ibrahim, memang betul-betul kekasihmu, wahai Allah. Masya Allah, anak salih dan salihah. Dari kisah ini kita bisa melihat betapa Nabi Ibrahim adalah salah satu contoh Nabiullah yang memiliki ketauhidan yang tinggi atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Anak salih dan salihah, kita sebagai umat Islam juga harus memiliki ketauhidan atau keimanan yang kuat layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita harus senantiasa percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa, yang wajib disembah dan tidak bisa disekutukan dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu sifat kasih sayang. Nah, Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim sudah kita pelajari di bab sebelumnya ya. Anakku yang solih dan solihah, apakah kalian sudah siap meneladani kisah Nabi Ibrahim? Alhamdulillah, materi untuk pertemuan kali ini selesai ya. Tugasnya sederhana saja. Silahkan kerjakan tugas di halaman 38, lalu dikirimkan ke ustadz atau ustadzah di kelasnya masing-masing ya. Jazakumullahu khairan katsiran anak salih dan salihah. Mohon ada kesalahan dari ustadzah. Semangat belajar, senantiasa menjaga kesehatan di rumah, menjadi anak salih dan salihah di rumah, dan tidak membuat orang tua marah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.